Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat SMF, dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Senang sekali kita berjumpa lagi di SMF Gria Expo 2021 dalam sesi SMF Talk bersama saya, Nisa Muluk. Sobat SMF, meningkatnya populasi masyarakat dengan beragam latar belakang pengetahuan dan perekonomian di Indonesia tentunya berdampak pada tingkat kebutuhan terhadap rumah tinggal yang semakin besar dan akan terus bertambah meskipun di tengah kondisi pandemi saat ini. Tentunya pandemi bukan halangan bagi kita untuk memiliki hunian idaman. Namun tentu saja sebuah hunian idaman tidak lepas dari aspek-aspek penunjangnya. Seperti interior, dekorasi, sampai anggaran dana. Untuk itulah kami hadirkan SMF Talk. SMF Talk adalah talk show yang menghadirkan obrolan-obrolan menarik dan inspiratif, mulai dari tips memilih rumah, dekorasi di lahan terbatas, interior yang mempercantik rumah, sampai gimana caranya untuk mengatur supaya anggaran kita untuk beli rumah nggak membengkak. Nah, hari ini SMF Talk sudah mengundang Homeses ID, konten kreator yang banyak membahas tentang rumah. Kali ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Sudah tergabung sama kita di SMF Talk hari ini, ada Dre Pradono dan juga Mario Stanley dari Homeses ID. Halo. Hai, apa kabar? Hai Kak Dre, Kak Mario, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Senang banget hari ini kita kedatangan Anda berdua gitu ya, bapak-bapak, kakak-kakak berdua ini yang akan membahas tentang apa sih hari ini? Oke, kali ini kita mau sharing tips dekorasi rumah kecil, mulai dari pemilihan warna dan cara memaksimalkan tempat penyimpanan. Wih, cakep. Tapi sebelum berbagi tipsnya, boleh nggak sih ceritain dulu Homeses ID itu sebenarnya terbentuknya gimana sih? Oke, ceritanya ini adalah passion saya dan Mario. Kalau saya memang aslinya work office hour-nya kerja sebagai developer tapi merevitalisasi pasar. Tapi passion saya salah satunya adalah seorang broadcaster atau presenter atau host lah ya. Nah, saya ketemu Mario, kenal udah lama banget dari tahun 2005 dan udah mulai menyesal ya sekarang gitu. Kita udah lama banget temenan, tapi dia memang bekerja di dunia interior design. Dan Mario ini kerjanya adalah mendesain furniture. Oh, oke. Awalnya dari furniture. Iya. Akhirnya kita ketemu dan kita ngobrol, ngapain ya pada saat pandemi seperti ini, ayo kita berkarya yuk, coba bikin yang memang passion kita juga, kita coba sharing apa yang kita tahu. Akhirnya kita ngambil segmen untuk mereview rumah. Kalau di Homeses ID-nya itu mereview rumah kisaran 1 miliar, jadi ke atas dan ke bawah. Jadi pas banget nih segmennya memang rumah-rumah kecil. Dan kita biasa mereview dari keseluruhannya. Jadi konsep YouTube channel kita adalah mereview rumah kisaran 1 miliar. Tapi kalau di Instagram kita juga banyak sharing nih di homeses.id. Kita banyak sharing inspirasi desain atau tips-tips, dan kebanyakan itu dari rumah-rumah kecil. Gitu. Nah, ini berarti tips-tips yang akan dibagikan ya di hari ini di SMF Talk ya? Betul kan, Nisa? Oke, silakan Kak Dre, Kak Mario. Oke, kita mulai presentasi kita kali ini ya. Yep. Yang pasti kita akan memberikan tips dekorasi rumah kecil, pemilihan warna, dan cara memaksimalkan tempat penyimpanan. Yang pertama kita mulai dari tampak depan nih, atau yang biasa istilahnya adalah fasad. Silakan Mas Mario. Ini untuk fasad, biasanya developer juga pastinya udah tahu kan gitu loh, kalau di klaster itu biasanya fasad udah nggak boleh dirubah warna dan lain-lainnya. Tapi ini kita ngasih tips juga ke teman-teman yang misalnya bangun rumah sendiri. Gimana sih cara milih warna di fasad rumah itu? Nah, kita ngasih tips itu adalah gunain maksimal 3 warna yang dominan.
Di sini kita kasih contoh di gambar yang kiri ini dia ada dua warna dominan, ada abu dan warna kayu, warna coklat kayu. Itu yang dominan. Nah, tapi kalau warna penunjangnya ada warna hitamnya, itu bagus. Kalau di gambar yang ini ada tiga, ada abu-abu, putih, dan warna kayu. Jadi menurut kita ini yang paling bagus sebenarnya untuk diaplikasiin di fasad rumah. Oke, 3 warna dominan gitu ya. Jangan lebih, kalau lebih itu keramaian lah, nggak enak dilihatnya. Oke. Terus kita lanjut ke ruang keluarga, Dre. Oke, ruang keluarga. Biasanya kita ngasih tipsnya, biasanya kita ada cara paling gampang adalah carilah pantun warna yang Sobat SMF suka. Biasanya itu gampang banget kok, di Google aja langsung bisa muncul. Tapi yang pasti kita selalu menyarankan gunakan warna yang dominan itu terang atau netral. Seperti putih, broken white, abu-abu muda, atau krem. Oke. Itu contoh di warna terang itu, karena warna terang itu memberikan efek lebih luas. Betul. Kalau rumahnya kecil, jangan pakai warna-warna yang gelap yang dominannya. Kayak misalnya lantai sebenarnya sedikit gelap nggak apa-apa, abu-abu tua. Tapi jangan pakai hitam, temboknya hitam, biru gelap gitu. Kalau cuma aksen nggak apa-apa, tapi kalau dominannya itu gelap, si rumah itu akan kelihatan lebih sempit. Jadi untuk warna dasar atau warna dominannya pilih yang terang gitu ya. Betul. Jadi kan ada juga teman-teman yang mungkin suka pakai wallpaper. Itu boleh, bagus, disesuaikan juga dengan budgetnya, tapi ya pilih yang warna-warna terang atau netral, karena kalau dipilih yang warna gelap akan terlihat sempit ruangannya. Ini kita contoh di sini, di ruangan ini, gambar yang di sebelah kiri, dia dominannya adalah off-white, abu-abu, gitu. Tapi ada aksen warna dari si sofanya. Nah, ini juga kelihatan lebih manis, kartennya juga warna putih, puffnya juga warna abu-abu gitu. Jadi kelihatan lebih simpel ruangan itu. Nah, ini pas banget buat Sobat SMF yang punya rumah kecil. Gitu. Ini contoh-contoh warna yang bagus gitu ya untuk diaplikasikan di rumah-rumah yang mungil. Ya, sebenarnya lebih bagus lagi sih kalau misalnya seperti contoh yang di kanan bawah ya. Ini benar-benar warna netral aja yang dipakai, tapi untuk warna-warna penunjangnya paling bagus misalnya cari aksen warna kayu. Bisa warna kayu yang agak gelap, bisa warna kayu yang agak terang, tapi jangan jauh-jauh dari situ karena akan kelihatan memang lebih manis, lebih luas, lebih estetik gitu. Gimana kalau dengan Sobat SMF yang mungkin punya preferensi atau warna kesukaan yang lebih terang gitu, kayak misalkan merah atau hijau, untuk memadukannya gimana nih? Boleh juga, tapi disarankan misalnya pilih aja satu bidang tembok. Jangan keseluruhan tembok, kan dalam satu ruangan biasanya temboknya ada empat gitu. Pilih salah satu bidang tembok yang diaplikasiin warna yang Sobat SMF suka, atau bisa juga aksen warna itu dipakai ke throw pillow, ke bantal-bantal gitu. Bisa juga ke misalnya warna merah itu diaplikasiin ke sofanya, itu juga bisa gitu. Tapi yang lainnya usahain pakai warna yang netral. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pemilihan sofa. Pemilihan furniturnya ya, terutama untuk di ruang tamu atau di ruang keluarga gitu ya. Ini juga penting banget menurut kita, penting banget. Karena di ruang keluarga itu furniture yang paling besar adalah sofa. Yes. Kalau seandainya rumahnya terhitung kecil, misalnya tipe 30, 40, 50, 60, kan ruang keluarganya nggak terlalu besar ya, gitu loh. Jadi kita saranin pemilihan sofanya itu jangan yang ada tangannya. Usahain cuma dudukannya aja sama senderannya gitu. Kenapa seperti itu? Karena
tanganan itu juga kan ukurannya mungkin sekitar 15 sampai 18. Nah, 15 kali 18 kalau kiri dan kanan tentu pasti itu makan space jadi 30 cm, sedangkan 30 cm itu bisa jadi tempat duduk untuk orang lagi gitu. Jadi kita kita saranin sebenarnya jangan pakai yang ada tanganan. Oke, itu tips untuk memilih sofanya nih ya di ruang keluarga ya. Betul, tapi salah satu kelebihan kita tinggal di Indonesia, ada banyak sekali UMKM atau pengrajin furniture yang kita bisa customize. Contoh, ini sofa yang ada di atas, ini bisa nih kita minta custom. Dan salah satu tips yang bisa memaksimalkan tempat penyimpanan adalah ketika bagian bawahnya teman-teman bisa minta sama si yang bikin sofanya itu dibikin untuk drawer atau laci gitu. Jadi bisa menggunakan bagian bawah sofa sebagai tempat penyimpanan. Pastinya budget itu disesuaikan juga kok. Cuma yang kita tahu biasanya per satu seater itu harga kisaran antara 1,5 juta sampai 1,8. Wow. Jadi tinggal disesuaikan aja bahannya mau yang mana, warnanya mau seperti apa, bentuk bagian bawahnya atau mungkin nggak pakai tangan, bawahnya dipakai laci, itu bisa banget. Nice info nih ya, udah ada kisaran harganya nih. Jadi kira-kira sobat SMF bisa kebayang kalau mau bikin yang 2-seater bisa habis berapa, 3-seater berapa. Betul. Tambahan lagi kalau seandainya teman-teman itu punya rumah yang kecil ya, usahakan untuk memilih furniture itu dipikirkan bisa kegunaannya untuk double function. Misalnya sofa sama seperti yang tadi Andre bilang, di bawahnya ada drawer tempat penyimpanan. Atau bisa juga dipilih sofa yang bisa dibuka jadi sofa bed. Okay. Itu kan double function gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih hemat tempat ya. Lebih hemat tempat, lebih fungsional sebenarnya. Multifungsi. Pinter banget Andre. Makasih. Nah, ini kita juga mau nambahin ini menarik banget karena kita dari nge-review beberapa rumah contoh gitu, kita ngelihat mereka ruang keluarganya kecil, tapi pemilihan sofanya seperti ini. Kenapa sofanya seperti ini? Karena memang banyak di pasaran sofa yang bentuknya seperti ini. Tapi menurut ini salah satu pemilihan sofa yang paling salah. Karena tanganannya itu bentuknya dia V-shape, sedangkan ini makan tempatnya banyak. Itu jadi menurut Homestay sih kalau bisa dihindari pemilihan sofa yang seperti ini. Cari aja model-model sofa yang simple lah. Oke, itu dari salah satu tipsnya juga ya, mendingan cari yang simple aja supaya nggak makan tempat. Betul, jadi pilih karakter sofanya yang tipis, slim. Lanjut, Mas Mario. Lanjut, kita ke pemilihan furniture. Nah, masih di furniture juga nih. Yang pasti seperti yang saya tadi bilang, pilih furniture yang tidak terlihat tebal atau berat. Karena nih contoh pemilihan furniture yang di sini karakternya tipis-tipis. Jadi satu, gampang diangkat-angkat juga. Dan pastinya membuat ruangan itu terlihat lebih lega. Misalnya ini contohnya cari kakinya yang tipis-tipis saja, tapi balik lagi kalau bisa di bawahnya ada rak untuk nyimpan-nyimpan majalah, nyimpan apalah. Terus misalnya di sini kita lihat ini ada meja, pilihnya jangan yang kakinya tebal-tebal, kalau bisa ya pilih aja yang simpel-simpel gitu, karena akan membuat ruangannya kelihatan lebih luas. Oke, kalau misalkan area ruang keluarganya ini lebih sempit gitu ya, lebih terbatas lagi dan mungkin merasa kalau ada coffee table jadi lebih penuh, itu gimana menyiasatinya ya? Ya jangan ngopi. Makasih ya Kak Andre. Buat makan, buat ngemil gitu loh, buat belajar mungkin. Oke, salah satu tips dari kita adalah pilih coffee table yang bisa dilipat. Oke. Dilipat dalam maksud kakinya itu bisa dilipat, kalau nggak dipakai bisa disimpan, ditaruh di bawah sofa atau ditaruh di mana gitu kan, atau dilipin di samping apa gitu. Tapi kalau nggak dipakai ya bisa dilipat, itu salah satu tips
buat kita. Dari kita. Oke. Yang pasti Kayaknya sih kita juga selalu ngingetin ya, karena dari awal kita kasih tahu Pantone warnanya pilihlah yang terang. Jadi pilih warna furniture yang nggak terlalu gelap supaya ruangan itu juga tidak terlihat gelap. Dan lagi pula banyak juga kalau misalnya furniture itu warna-warna gelap, kadang suka ada nyamuk sih ya. Mengundang nyamuk ya. Betul. Dan yang di foto yang di bawah nih, Mm-mm. teman-teman ini harus dipikirin banget karena biasanya supaya lebih memaksimalkan penempatan TV, pakailah bracket. Jadi TV-nya itu nempel di dinding. Dan pastinya kalau supaya lebih rapi, jadi pada saat pengerjaan memang harus disiapkan itu buat kabel-kabelnya. instalasi listriknya udah dipikirin. Ya. Betul. Biasanya sih developer sekarang mereka sudah menyiapkan kabel colokan untuk antena, itu udah rapi sih. Dan di bawah kabinet ini memang supaya terlihat lebih manis juga, ini kan ada kabinet juga. Kadang juga bisa taruh ambalan untuk Mm-mm. naruh hiasan-hiasan kecil gitu untuk mempermanis ruangan. Oke, nice. Tapi ini juga beberapa pengalaman dari kita ya. Ada Mm-mm. beberapa developer memang udah nyiapin eh, colokan listrik di belakang TV gitu. Tapi kadang developernya cuma kasih satu colokannya. Mm. Tapi sebenarnya menurut kita paling nggak ada dua lah kan. Misalnya TV nanti Decoder. Decoder, betul. sound system, ada gitu. Tapi itu Ya. nanti sebenarnya Sobat SMF kalau beli rumahnya itu juga bisa nego sama si developernya, tambah-tambahin lah gitu. Yang penting, Walaupun misalnya udah jadi nih rumahnya atau gimana? Atau kalau bisa dari yang sebelum dibangun gitu. ya biasanya developer juga kan ngasih serat terimanya, misalnya yang belum unit ready ya, biasanya serat terimanya kan sekitar berapa 18 bulan gitu kan. Nah itu kita bisa negosiasi di situ untuk nambah ini, nambah ini. Tapi Ya. pastinya aja Sobat SMF juga udah tahu, oh TV-nya mau ditaruh di sini. Oke, berarti kita butuh colokan paling nggak 3 gitu. Oke, nice. Dan jangan lupa ya diperhatiin juga ukuran TV, karena kalau ruang keluarganya atau ruang TV-nya juga tidak terlalu besar, gunakanlah TV yang semaksimal mungkin sekitar 30-an sampai 40-an kali ya, karena kalau udah di atas 50, jarak mata ke TV itu malah bikin kita juga jadi pusing Ya. Jarak kalau terlalu pandangnya besar. nggak sesuai ya. Dan ini Betul. sih tips tambahan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau taruh TV, Mm-mm. yang bagus adalah tahu ketinggian dari sofa. Biasanya ketinggian sofa itu dudukannya sekitar 40 cm sampai 42 lah gitu. Jadi TV itu dipasang tengah-tengahnya TV itu sesuai eye level kita waktu duduk di sofa. Sofa. Nah, dan jarak antara menurut kita ya jarak antara si orang dan TV-nya itu minimum kalau bisa 2 meter. Itu adalah jarak pandang yang paling enak gitu, nyaman untuk mata nonton TV. Selalu bisa. Minimal 2 meter sebisa mungkin ya. Terus Betul. Oke. adalah TV kabinet. Mm-mm. Kenapa kita menyarankan TV kabinetnya itu ada nempel di dinding gitu. Satu, karena bawahnya akan lebih mudah untuk dibersihkan. Kedua, nggak makan tempat dan akan terlihat lebih apa ya, lebih kecil, lebih ringkas gitu di TV kabinetnya. Oke. Banyak juga nih tips-tipsnya nih, dari satu ruangan aja udah bisa banyak sekali nih dapetin sama Sobat SMF nih. Gimana kalau dengan ruangan-ruangan lainnya ya? Kita Lanjut, Mas. lanjut ke ruangan selanjutnya. Yaitu adalah, penggunaan cermin. Silakan Dre. Oke. Ini sebenarnya salah satu bagian yang saya paling suka gunakan sih, apalagi khususnya untuk rumah ukuran kecil, yaitu penggunaan cermin. Karena cermin ini menambah kesan luas untuk ruangan itu. Contoh, ini di gambar pertama nih yang sebelah kiri bawah, ini bisa terlihat nih sebenarnya mungkin ruangannya sangat terbatas ya, tapi di belakang kabinet itu ditaruh cermin, jadi terlihat
ruangannya Ya. lebih luas. Mm-mm. Ya. Dan efek yang diberikan cermin itu membuat ruangannya lebih luas. Memang benar banget. Kalau seandainya Sobat SMF nggak mau kasih full mirror di belakang itu, atau nggak mau nempel, bisa juga pakai cermin warna besar di lantai. Akan kelihatan lebih manis juga, karena itu jadi kayak dekorasi kan gitu. Kayaknya ini salah satu option juga, bisa juga dibikin kayak jendela, dikasih profil-profil gitu. Kesannya adalah orang kalau ngelihat itu jendela, padahal itu adalah refleksi dari ruangannya gitu. Oh iya ya, benar kayak bingkai Dan jendela gitu ya. iya, dan kayaknya sekarang variasi dari cermin itu di mana aja, di marketplace atau di pengrajin cermin itu bentuknya udah keren-keren banget. Jadi teman-teman mendingan luangin waktu lebih lagi untuk nyari variasi atau yang paling unik yang sesuai sama seleranya teman-teman, dan pastinya ya disesuaikan aja sama budgetnya. Dan juga Keren banget ini disesuaikan contoh dengan yang di rumahnya bawah. gitu ya. Betul, yang di bawah ini kan dibikin kotak-kotak, itu kan jadi terlihat aksennya kuat dan manis banget gitu ya. Ini Cie. juga yang gambar di bawah ini adalah salah satu opsi. Kalau teman-teman nggak mau full sampai bawah, mungkin budgetnya ya karena setengah kan pasti lebih murah. Tapi dengan setengah ini aja, kalau orang berdiri itu akan membuat kelihatan ruangannya juga lebih luas gitu. Ya. Nah, pas beli cermin setengah gini bisa patungan sama tetangganya, jadi beli setengah-setengah. Gitu ya. Lanjut, Mas Mario, let's go. Ini juga mau kasih lihat kalau ini nih, ini sofanya sofa yang menurut kita paling bagus untuk ditaruh di rumah yang kecil. Oke. Kita lanjut ke ruangan berikutnya, adalah dapur. Dapur. Dapur ini sebenarnya kalau buat kita ya, ini adalah satu tempat yang perintilannya banyak banget. Ya, apalagi buat ibu-ibu muda sekarang yang suka bikin konten gitu ya, di dapur biar dapurnya terlihat bersih, paling benar adalah tempat penyimpanannya itu juga dibikin, jadi dipersiapkan. Dan hari gini tuh gampang banget kita konsultasi sama interior design untuk bikin kitchen set. Itu gampang, sesimpel pertama adalah bikin list dulu peralatan apa aja yang sobat SMF ini mau taruh di dapur gitu. Jadi biar penempatannya itu juga ya biar lebih maksimal. Ya, kalau di dapur sih menurut kita ini adalah desain yang paling ribet sebenarnya, karena paling banyak bendanya ada di dapur. Misalnya untuk bikin dapur itu kita harus tahu kulkas apa yang harus dipakai, ukurannya berapa, kompor apa yang dipakai, sink, cooker hood, sampai ke rice cooker. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya ruangannya kecil kan kita harus tahu itu nanti ditaruh di mana supaya nggak berantakan di atas top table dapurnya gitu. Jadi kita harus bikin list dulu sih yang paling benar, baru konsultasi ke interior design atau ke yang bikin kitchen set itu biar jadi lebih mudah. Dan Terus memang kuncinya adalah perencanaan itu adalah ya mengukur. Nih contoh di dapur yang sebelah kiri bawah nih kan terlihat lebih rapi karena nih semuanya sudah eh, udah akurasi banget itu ya desainnya gitu. Walaupun dengan lahannya yang minim gitu ya. Betul, jadi semuanya efisien juga tempatnya. Nah, untuk yang di foto yang di atas tuh, di samping ovennya tuh, itu penempatan dari spatula, sendok, cobek tuh ya. Ya semuanya itu bisa serapi ini kalau memang sudah diperhitungkan. Dan kalau ini sebenarnya, disimpan, iya gak, kalau nggak dipakai ya langsung bisa disimpan. cuci dulu. Oh ya cuci ya benar-benar. Nggak dipakai. Oh, kalau habis dipakai, oke. Jadi dibikin serapih ini, jadi di satu tempat aja
itu bisa nyimpan banyak banget peralatan. Kebayang nggak kalau ini nggak ditaruh di satu tempat? Pasti kan berantakan banget dan bingung Ya. teman-teman pas lagi mau nyari gitu. Nah, di gambar sampingnya, ruangan paling lega biasanya adalah memang di bawah sink. Mm-mm. Nah, di bawah sink ini adalah tempat-tempat biasanya nyimpan ada chemical tuh. Jadi bisa ditaruh sini, bisa dikasih tali juga tuh, ya Mas Mario ya. Ya. Biasanya sobat SMF tuh biasanya ya kebanyakan di rumah kalau di bawah sink itu ditaruh barang ya sembarangan aja gitu. Tapi sebenarnya kalau ditata dengan baik, misalnya di pintunya itu dikasih gantungan, itu bisa gantung-gantung. Ini alat biasanya alat kebersihan lah, karena di bawah sink juga kan relatif itu kotor. Ya. Tapi kalau kita nyimpan alat kebersihan, ditata dengan rapi, ya sebenarnya space-nya itu cukup banget gitu untuk bisa ditaruh di situ dan kelihatan lebih rapi. Oke. Terus kalau di eh, gambar yang di bawah ini ada cermin ya, Dre? Ya, penggunaan cermin ini memang paling tepat buat backsplash. Backsplashnya itu bisa untuk di belakang kompor atau di belakang wastafel, tempat nyuci. Jadi memang supaya lebih gampang dibersihkan, kan kalau minyak kena cermin itu tinggal dilap aja bisa bersih gitu. Dan ya kalau nyuci di tempat di sink, backsplashnya itu memang harus, biasanya sih ada yang pakai ubin, tapi kita prefer biasanya taruhnya kaca biar lebih cermin biar lebih manis. Hmm. Karena itu double function sebenarnya si cerminnya. Satu ya untuk menahan minyak dan lain-lain kalau lagi masak. Yang kedua adalah membuat ruangannya lebih luas lagi balik ke situ. Oh, I see. Kembali ke fungsi utamanya tadi ya. Betul. Oke. Yang mau ditanyain tambah-tambahan? Boleh kita lanjut ke yang berikutnya dulu, karena ini udah banyak juga pertanyaan dari Sobat SMF nih buat Kak Adri sama Kak Mario nih. Kita lanjut ruangan berikutnya ya. Mm. Di ruang makan. Oke, ruang makan. Mau Andre? Oke. Em, di ruangan makan ini biasanya kalau kalau rumah ukuran kecil biasanya itu di satu ruangan ya, jadi terhitung berbarengan dengan dapur bersih atau dapur kotornya. Nah, gunakan meja makan yang bisa dilipat pada saat nggak dipakai. Contohnya di gambar yang kiri yang bawah nih. Ini sebenarnya sesimpel konsultasi aja dulu sama interior design untuk dibikin, dihitung supaya lebih presisi. Jadi penempatannya pun juga bisa pas nih. Nanti bisa dibikin kabinetnya atau lemari untuk piring, sendok, garpu, dan itu semua bisa digantung. Dan ketika ini tidak dipakai, ruangan ini bisa ditutup. Simple banget tuh. Balik lagi ini kegunaannya adalah double function di sini. Satu tempat makan, satu tempat penyimpanan. Kalau misalnya nggak dipakai meja makannya tinggal dilipat, ruangannya dapur, dan biasanya kalau rumah kecil itu antara dapur dan ruang keluarga ya biasanya jadi satu gitu. Ya. Ditambah lagi ruang makan, lebih baik meja makannya dilipat aja. Terus yang kedua adalah kita nyaranin untuk milih, seandainya nggak mau pakai meja yang seperti ini, pilih itu model top table yang dari kaca. Tapi usahain kacanya adalah kaca tempered karena itu lebih kuat, dan kalau pecah itu nggak berbahaya. Karena kalau pecah dia jadi butiran-butiran gitu kan. Kenapa harus lebih prefer untuk memilih permukaan meja dari kaca? Karena permukaan dari kaca ini dia membuat ruangannya nggak kelihatan nggak membuat furniturnya kelihatan bulky dan besar. Karena dia see-through kan kalau kaca itu. Jadi yang kelihatan adalah cuma kakinya aja. Kebayang kalau misalnya top table-nya itu misalnya dari kayu. Ya kayu seukuran meja, misalnya ukuran meja 120 kan kelihatannya besar dan tebal berat gitu. Kalau kita pakai kaca akan kelihatan lebih ringan, lebih simpel.
Nah, Terus kalau foto yang di bawah ini gimana nih? Yang ada di silang nih, maksudnya seperti apa? oke, ini di poin yang ketiga ya. Kita selalu nyaranin kalau rumahnya nggak terlalu besar, ya jangan milih kursi makannya yang besar-besar gitu. Nah ini contohnya banyak yang kita temuin di rumah contoh ini mereka pilih kursi makannya modelnya seperti ini. Bagus sih memang, tapi kursi seperti ini menurut kita adalah kursi yang cocok di rumah yang mewah, yang besar-besar gitu. Karena Oke. ukurannya juga besar. Kalau bisa, kalau rumahnya kecil-kecil aja jangan pilih kursi yang seperti ini. Pilih aja yang seperti ini yang gambar di atas, yang simple, nggak ada tanganannya, ukurannya juga pas. Sama tips satu lagi kalau untuk beli kursi makan, Mm-mm. bisa coba dulu didudukin. Dicoba dulu. Coba dulu. Mm-mm. Nah, Oke. saya tahu, oh ternyata kursi ini nyaman, dudukannya senderannya pas, ukurannya juga pas. Lebih baik sih dicoba dulu. Oke. Gitu. Terus kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Mhm. Hmm. Nah, ini kamar anak. Oke, kamar anak biasanya kan kamar anak itu sepengalaman kita nge-review ya, itu antara paling luas mungkin 2,5 kali 2,5 biasanya atau 2 meter sekian, nggak nyampe 3 meter lah kalau untuk anak. Cuma yang kita lihat kebanyakan mereka menggunakan tempat tidur konvensional atau yang di bawah yang single bed gitu ya. Cuma kita selalu menyarankan tempat tidur itu ditaruh di atas. Jadi contohnya yang seperti ini nih, dibikin upper bed seperti ini bisa memaksimalkan bagian bawahnya. Karena bagian bawahnya bisa dipakai untuk meja Ya. belajar, atau kalau untuk yang sebelah kanan, ini ruangannya dibagi dua, yang satu jadi Mhm. ruang belajar, yang satu lagi buat walk-in closet, tapi pakai versi Kray, Ya, ini gorden. versi hemat lah istilahnya. Ya. Dari itu kita juga bisa pakai curtain kayak gini gitu. Oke. Versi hemat, tapi ini estetik banget. Lihat tuh, pakai tangga kayu gitu kan, Ya. kelihatannya keren banget gitu ya. Nah, yang sebelah kanannya kan juga terlihat lebih manis banget Mhm. karena penggunaan upper bed. Jadi memang ruangan di atas kasur itu biasanya ruangan yang paling lega. Jadi sayang banget kalau kasurnya itu cuma ditaruh di bawah. Gitu. Jadi Oke. supaya ruangannya lebih optimal lah gitu Ya. daripada space di atas tempat tidur itu nggak ada apa-apanya, lebih baik digunakan. Karena biasanya ketinggian plafon rumah itu biasanya 2,8 sampai 3 meter. Sedangkan di atas untuk tempat tidur itu kita cuma butuh sebenarnya 1 meter. Jadi di bawahnya 2 meter itu kita bisa gunain macam-macam gitu untuk tempat belajar, tempat naruh baju dan lain-lain lah. Bisa juga kalau misalnya cuma mau ada sofa gitu, di bawahnya juga bisa sih sebenarnya. Yang pasti kita juga menyarankan untuk memaksimalkan pencahayaan alami. Mhm. Satu, selain biasanya kan ini pasti menggunakan jendela ya. Jadi selain buat sirkulasi udara, bagusnya adalah kalau siang ya jadi lebih hemat listrik. Betul. Jadi sudah terang gitu. Dan biasanya untuk ruangan-ruangan untuk istirahat, kita selalu sarankan untuk gunakan lampu warm white. Jadi jangan warna putih, tapi pakai yang warna kuning atau ya warm white gitu. Biar terlihat lebih nyaman Mhm. dan lebih warm, dan ketika ini memang membantu juga untuk bisa tidur Ya, untuk istirahat. Jadi selain lampu, merem ya. jadi lampu warm white itu bisa membuat suasana ruangannya itu jadi lebih hangat juga ya. Ya, namanya juga warm white ya. Ya, betul. Iya, iya. Oke, kita lanjut ke kamar selanjutnya. Oke. Nah, kamar utama, Hmm. master bedroom. Em, Biasanya kan ini udah pasti ruangan utamanya si pemilik rumah. Ya. Yang pertama,
coba dulu beberapa layout untuk tempat tidurnya supaya ketika sudah decide untuk mau taruh kasurnya di mana, penempatan elemen-elemen yang lain juga cukup. Contoh kabinet kecil di samping atau ada bed lamp gitu. Karena biasanya kalau untuk rumah kecil mungkin maksimalnya itu menggunakan kasur queen size. Ya. Gitu. Mas Mat? Oke, terus sama selain mencoba beberapa layout, kita harus coba dulu layoutnya yang pas di mana, posisi jendelanya di mana, posisi pintunya di mana. Setelah itu udah pas, kita selalu nyaranin untuk memanfaatkan space di bawah tempat tidur. Lagi di bawah tempat tidur kan itu space-nya besar, misalnya kasurnya itu adalah ukuran queen size adalah 180 kali 2 meter, ya di bawahnya juga ada ukuran segitu. Jadi lebih baik cobalah dimanfaatin di bawahnya untuk drawer-drawer. Itu bisa untuk menyimpan baju, spray, Ya. sarung guling, sarung bantal gitu. Jadi coba aja dimanfaatin space di bawah tempat tidur. Dan ini memang bisa jadi untuk tambahan dari lemarinya ya Mas Mario ya. Jadi karena di bawah space tempat tidur itu terhitung luas. Makanya sayang kalau pakai tempat tidur yang ada 2 lapisan tapi lapisan bawahnya itu nggak bisa diapa-apain. Jadi mendingan konsultasi aja sama interior design atau mungkin punya tempat tukang kayu langganan gitu bisa dibikinin untuk penyimpanannya di bawah gitu. Terus ada tambahan lain juga nih untuk rak-rak terbuka yang ada di dinding atau ambalan. Ini bisa banget karena kan pasti mungkin mau menyimpan foto atau ada jam dinding. Jam dinding mah di dinding ya. Kan bisa juga ditaruh gitu ya, jam yang ditaruh aja. Nah itu maksudnya jam yang ditaruh aja. Kalau jam dinding itu di dinding soalnya. Rak di atas ini satu lagi itu kan bisa jadi elemen dekorasi, tapi nambahin space untuk bisa nyimpen gitu. Terus apa namanya? Sama balik lagi kalau misalnya kita mau pakai back panel di belakang tempat tidur gitu. Back panel itu kan ada ketebalannya. Nah, di sisi-sisinya juga kita bisa gunain untuk tempat nyimpan sebenarnya, meskipun space-nya kecil, kita bisa nyimpan sesuatu di situ. Misalnya ada rak buku kecil di sampingnya itu juga bisa. Terus di atasnya backboard ini ya bisa untuk naruh lukisan, naruh lilin-lilin sebagai elemen dekorasi. Nyimpen rahasia juga bisa. Oh. Tapi ya penggunaan gini, maksudnya kayak back panel yang contoh di gambar ini ya. Jadi terlihat mungkin kalau teman-teman ngelihat sebuah show unit gitu ya, biasanya yang bikin sebuah show unit itu stand out atau terlihat lebih daripada biasanya, itu biasanya adalah penggunaan back panel seperti ini atau penggunaan wallpaper gitu. Yang pasti semua ini bisa disesuaikan kok dengan budget. Kalau yang di kamar utama ini bisa ditaruh buat apa tuh namanya Mas? Bed lamp. Ya. Nah, ini juga tambahan sih buat teman-teman misalnya untuk ngedekorasi di kamar utama ya. Jangan takut ngegunain aksen warna untuk di belakang tempat tidur. Aksen warna itu bisa berupa warna cat yang teman-teman suka atau wallpaper yang teman-teman suka, karena itu akan membuat ruangannya terlihat lebih hidup. Ya. Tapi jangan semua tembok dicat warna yang sama gitu. Itu sebagai aksen aja. Oke. Terus tips juga adalah sama gunakan lampu warm white supaya lebih gampang untuk istirahat. Sebenarnya lampu-lampu itu ada kategorinya. Lampu-lampu yang warm white itu digunakan di tempat-tempat yang kegunaannya kita untuk santai. Misalnya di ruang keluarga, di ruang tidur. Tapi kalau lampu yang putih, yang daylight, itu
kegunaannya untuk bekerja. Jadi misalnya di Public spaces. public spaces, rumah sakit, kantor, kamar mandi gitu, Dapur. dapur. Tuh, terus tips terakhir sih sebenarnya kalau rumah itu kecil, ya keep it simple, jangan terlalu banyak motif. Plain-plain aja, mungkin aksennya bisa dari bantal-bantal, bisa dari selimut, gitu-gitu. Kalau Dan bisa. untuk mungkin banyak juga supaya terlihat lebih mewah gitu. Bisa menggunakan wallpaper, tapi ya kalau kita sih memang lebih suka ngasih tipsnya adalah gunakan wallpaper yang lebih simple, warna-warna plain, warna-warna netral, supaya juga nggak terlihat sempit ruangannya gitu. Dan pastinya semuanya itu bisa disesuaikan dengan budget. Kalau untuk motif wallpapernya sendiri, apakah lebih baik pilih yang besar-besar atau yang kecil-kecil atau yang mungkin agak sedikit lebih washed out gitu mungkin motifnya? Sebenarnya itu balik lagi sesuai selera dan sesuai warna apa sih keseluruhan yang dipakai di ruangan itu. Andainya di beberapa rumah contoh tuh kalau sekarang yang lagi tren ya, kita ngelihat wallpaper yang motifnya adalah tanaman-tanaman, bunga dengan warna yang memang pop out. Itu juga boleh sebenarnya karena itu akan memberikan aksen yang bagus, tapi jangan berlebihan. Oke. Kalau mau kayak gitu mungkin di satu sisi dinding gitu ya, jadi ada aksen, memperkuat aksen aja. Ya, disesuaikan sama ruangannya, jangan keramaian. Oke, nice. Masih ada lagi ruangannya? Adalah terakhir itu sifat. Ini kita punya semua platform yang ada dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter di Homeses ID. Jadi buat Sobat SMF mungkin yang pengen ngobrol-ngobrol atau konsultasi tentang interior design, itu bisa banget, nanti kita akan bantu semampu kita, ya tipis-tipis lah kita ngobrol-ngobrol ya. Dan kita dari Homeses ID juga lagi ada gerakan kemanusiaan, yaitu bedah rumah Homeses ID yang kita bikin di sebuah platform yang biasa menggalang donasi. Oh, gitu. Nice. Jadi kita pengen membedah rumah pemulung, tukang sampah, atau lansia. Jadi buat teman-teman yang tahu atau punya info, boleh DM ke kita atau email ke kita juga bisa banget di platform sosial media kita. Jangan lupa juga teman-teman yang mau lihat tips-tips lagi lebih banyak tentang rumah, tentang dekorasi, bisa cek di YouTube, Instagram-nya Homeses. Oke, mantap. Tapi sebelum tips terakhir ya, pastiin rumah yang Sobat SMF juga mau dekorasi atau didesain itu adalah ya rumah sendiri, jangan rumah orang didesain. Makanya pas lagi pandemi gini, mungkin orang banyak mikir juga ya untuk punya rumah, tapi kita selalu menyarankan untuk punya rumah karena to have a home itu kan sesuatu yang bisa selalu bikin kita nyaman setelah keseharian gitu. Jadi biar lebih mantep. Dimulai dari sekarang kalau mau punya rumah, daripada beli mobil, beli rumah dulu lah. Cakep. Jangan tunda beli rumah, jangan tunda punya rumah di masa pandemi ya kan. Seperti juga dengan tagline-nya SMF Gria Expo 2021 ini. Kak Andre, Kak Mario, ada beberapa sobat SMF yang udah bertanya nih, boleh ya? Boleh. Ada yang nanya gini, warna yang nggak disarankan untuk rumah yang lahannya kecil tuh apa? Tadi di awal juga sempat disinggung gitu ya, bahwa warna-warna yang gelap lebih baik dihindari. Bener nggak sih? Benar banget. Betul, warna gelap sebaiknya dihindari. Untuk penggunaan warna dominan, gunakanlah warna yang terang. Sesimpel mau nyari pantone warna itu udah gampang banget, sekarang di internet ada. Tapi kalau masih suka, kan banyak nih orang yang suka banget sama warna hitam, itu boleh gunakan. Atau pengen memperkuat aksen,
boleh di satu dinding atau gunakan untuk furniture yang pengen memberikan aksen, itu bisa banget. Tapi yang pasti ya diperhatikan dulu pantun warnanya, dari satu warna naik naik turunannya. Oh. Pedomannya adalah pedomannya adalah seperti ini. Seandainya sobat SMF mau suka warna biru gelap gitu. Di biru gelap itu bisa taruh di satu dinding aja. Tapi sisanya seperti tembok yang lain, lantai, sofa, yang dominan itu jangan pakai warna yang sama karena itu akan bikin kelihatan gelap. Kalau misalnya kepingin warna lantainya gelap, berarti temboknya harus terang, sofanya harus terang. Oh, oke. Jadi di furniture-nya gitu ya. Ya, supaya nggak terlalu gelap juga nyalain aja lampunya. Baik. Terima kasih Kak Dre. Saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, boleh ya? Ya. Gimana sih ngejadiin dapur kotor dan dapur bersih sekaligus supaya terlihat rapi dan bersih, enak dilihatnya gitu loh? Kuncinya yang pertama, ya dibersihin dulu kalau emang dapurnya kotor. Boleh tolong dibantu dari Homestay juga? Iya. Tapi mungkin yang dimaksud adalah dapur kotor atau dapur bersih itu biasanya kan menyatu nih ya, kalau di rumah-rumah yang kecil. Ya. Tapi ya satu, memang kebersihan itu memang nomor satu. Yang kedua adalah ketika selesai menggunakan, itu harus segera disimpan. Nah, paling tepat adalah tadi kita sudah kasih tips juga, tempat penyimpanan itu sebenarnya banyak banget yang bisa dibikin kalau memang perencanaannya juga tepat. Ya Mas Mario. Nah, kuncinya adalah jangan terlalu banyak naruh barang di atas top table kitchen. Yang terlihat gitu ya? Terlihat, sebisa mungkin itu ya disimpan. Tapi biasanya yang di atas-atas itu misalnya ada rice cooker atau ada toaster roti, biasanya itu yang paling sering dipakai kan kalau nyimpan gitu. Tapi kayak misalnya ibu-ibu yang suka masak, ada blender, ada macam-macam lah, itu kalau bisa langsung disimpan. Dan itu harus dipikirkan dari awal tempat penyimpanan di mana supaya si dapur kotor atau dapur bersih itu nggak kelihatan berantakan. Oke. Satu lagi nih tips, gimana sih mensiasati dana yang terbatas dengan beli furniture yang impact-nya bisa jadiin rumah itu lebih menarik? Oke, kalau dana terbatas, sebenarnya ini seperti pedoman hidup juga ya. Kita skala prioritas dulu. Biasanya di dalam satu rumah, tempat mana sih yang paling sering dipakai? Dominannya teman-teman sobat SMF ini ada di mana? Jadi mendingan dananya difokusin di situ. Ya, Mas Mario. Jadi misalnya memang hobinya di rumah itu adalah masak. Ya berarti dananya dialokasikan dulu di dapur. Itu rumah makan kayaknya. Bener juga ya. Atau di kamar tidur gitu ya. Kadang mungkin teman-teman masih tinggalnya masih sendiri, pengen meningkatkan kenyamanan di dalam master bedroom sampai segitunya. Ya itu aja dulu difokusin gitu. Oke, jadi cari tahu dulu kesukaannya apa dan lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan mana, itu dulu yang diprioritaskan untuk dihias gitu ibaratnya ya. Betul, tapi juga sekarang juga banyak sekali kan alternatif, misalnya contoh di ruang keluarga atau ruang tengah gitu ya. Kalau misalnya memang tipe yang suka glesoran, mager-mageran gitu, pakai apa? Pakai karpet, pakai bantal-bantal beanbag itu juga udah asik kok, dan itu estetik banget. Yang penting gimana nge-layout desainnya. Oke, cakep. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari Kak Andre sama Kak Mario dari Homestay ID? Oh iya. Tambahin, Andre. Tambahin buat nge-DP rumah aja gimana? Enggak sih, tapi kita selalu menyarankan ya kalau bisa balik lagi kita ukur kemampuan. Semoga teman-teman, kita mendoakan juga sobat SMF ini bisa kebeli rumah impiannya segera mungkin gitu. Karena buat kita di Homestay ID, kita percaya bahwa semua orang itu layak tinggal di rumah yang nyaman, karena buat kita rumah itu memang tempat
kita berlindung setelah seharian beraktivitas. Jadi itu harus dibikin senyaman mungkin. Dan lebih nyaman lagi kalau itu adalah rumah sendiri. Amin. Ih, Ya kalau seru berdua banget. berarti udah nikah gitu ya. Kalau berempat ya berarti udah ada buntutnya dong ya. Terusin aja. Terima kasih banyak Kak Andre, Kak Mario untuk Homses ID-nya. Sukses selalu dan salam sehat juga ya buat tim Homses ya. Terima kasih Kanisa. Sehat-sehat selalu semuanya. Jangan lupa prokes. Yes, terima Mantap, kasih. mantap. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye-bye. Baik. Itu dia tadi Sobat SMF Talk kita kali ini yang ngobrol-ngobrol dengan Homses ID. Ada Andre Pradono dan juga Mario Stanley. Kira-kira di SMF Talk berikutnya kita akan membahas apa dan dengan siapa ya? Cari tahu jadwalnya di www.smfgriaexpo2021.com. Oke, jangan lupa login, cek jadwalnya dan juga keseruan-keseruan serta promo-promo dari developer yang sudah bergabung di acara ini pastinya. Saya Nisa Muluk, pamit dulu. Kita ketemu lagi di SMF Talk edisi berikutnya.